Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan buku panduan akuntansi perbankan untuk Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang ditetapkan melalui SEOJK nomor 21 tahun 2024. Panduan ini disusun berdasarkan SAKEP. Di buku ini, kamu bisa mendapatkan definisi, penjelasan, perlakuan akuntansi, ilustrasi jurnal, hingga contoh kasus dari transaksi dan pembukuan di BPR. Kalau di SAKEP sifatnya umum, di buku panduan akuntansi BPR ini, kamu sudah dipandu dalam pencatatan untuk produk-produk BPR. Bab 2-12 membantu kamu mencatat aset BPR seperti kredit, simpanan, agunan, dan perhitungan cadangan keuangan penurunan nilai. Bab 13-21 fokus di simpanan nasabah, utang, dan modal BPR. Bab 22-25 terkait pendapatan bunga dan beban BPR. Dan bab 26-28 mencakup unsur laporan keuangan. Perubahan utama di SAKEP adalah penggunaan biaya perolehan diamortisasi. Buku panduan akuntansi BPR punya bab khusus yang menjelaskan secara detail bagaimana cara perhitungan biaya perolehan diamortisasi. Berikut ini adalah ringkasan dari pengukuran aset dan liabilitas. Pada pengukuran awal, transaksi dicatat dengan biaya perolehan atau historical cost. Sedangkan pada pengukuran selanjutnya, BPR dapat menggunakan biaya perolehan diamortisasi, biaya perolehan, dan nilai wajar. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan dan liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. Klasifikasi dan pengukurannya adalah model biaya perolehan diamortisasi, kecuali investasi di saham. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan dari BPR. Di sisi aset SAKEP, bab 11 instrumen keuangan digunakan untuk mencatat akun kas, surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, plus cadangan kerugian penurunan nilai. Di sisi liabilitas, simpanan, tabungan, dan giro, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan ekuitas BPR. Biaya perolehan diamortisasi adalah biaya perolehan plus amortisasi dari fee, biaya keuangan yang dibayar atau diterima, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya, diamortisasi menggunakan suku bunga efektif selama perkiraan umur instrumen. Dahulu, bank mencatat secara terpisah antara biaya perolehan dengan pendapatan atau fee yang diterima, seperti provisi secara terpisah. Sebagai contoh, BPR memberikan kredit senilai 10.000 dengan pengenaan provisi 1% dan suku bunga 10%. Jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga setiap akhir tahun dan pelunasan di akhir tahun keempat. Bank melakukan pencatatan biaya perolehan atas kredit yang diberikan sebesar 10.000 dan mengakui pendapatan bunga 1.000 per tahun, hingga tahun keempat pinjaman tersebut dilunasi. Di sisi lain, BPR mencatat provisi yang diterima dan diamortisasi secara garis lurus, yaitu 100 dibagi 4 jadi 25 per tahun. Mari kita lihat. Nilai 25 di tahun 2024 secara nilai tentu berbeda dengan 25 di tahun 2027. Hal ini yang diperbaiki oleh SAKEP melalui biaya perolehan diamortisasi. Dengan SAKEP, BPR menggunakan suku bunga efektif untuk menghitung amortisasi provisi, sehingga amortisasi 21 di tahun 2024 sama dengan nilai 29 di tahun 2027. Dalam hal instrumen keuangan tidak memiliki jadwal waktu yang pasti, maka provisi dan biaya transaksi diakui secara garis lurus. Mari kita latih bersama perhitungan suku bunga efektif. Buka file Excel yang ada di link deskripsi. Langkah pertama, hitung berapa uang yang dikeluarkan BPR. Kas keluar 10.000 untuk kredit, tapi BPR mengenakan provisi 100, sehingga net uang yang dikeluarkan adalah 9.900. Langkah kedua, buat prediksi arus kas masuk di kolom C. Arus kas masuk berasal dari pembayaran debitur, yaitu angsuran pokok di kolom F atau angsuran bunga di kolom G. Angsuran pokok diinput di tahun terakhir sebesar 10.000 dan angsuran bunga diinput setiap tahun 1.000. Tambahkan di kolom C angka dari kolom F dan kolom G. Langkah ketiga,
Hitung suku bunga efektif dengan rumus IRR di Excel. Caranya, taruh kursor di sel D8 dan isikan formula di sana, sama dengan IRR. Buka kurung. Blok seluruh arus kas di kolom C mulai dari minus 9.900 sampai 11.000. Rumusnya sama dengan IRR. Buka kurung. C 11.2, C 15. Maka akan dihasilkan angka 10,32%. Langkah keempat, kolom D. Saldo awal adalah saldo akhir posisi sebelumnya. Pendapatan bunga di kolom E dihitung dari saldo awal dikali dengan suku bunga efektif yang dihitung sebelumnya. Kolom H. Amortisasi EIR merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan suku bunga efektif dengan angsuran bunga. Langkah kelima, salin rumus yang ada di kolom D, D12 ke D13, D14, D15. Lakukan hal yang sama ke kolom E, kolom H, dan kolom I. Setelah seluruh rumus disalinkan, maka di kolom saldo akhir harus 0 agar perhitungan akurat. Jika kamu belum mendapatkan angka 0, putar kembali video ini. Untuk detail rumus Excel, silakan pause di sini. Untuk latihan kedua ini, dapat menggunakan cara dan rumus yang sama dengan latihan 1. Yang harus diperhatikan adalah adanya cicilan pokok di setiap bulan Juni dan Desember, serta bunga yang dibayarkan setiap bulan akan menurun sejalan dengan jumlah pokok yang menurun. Ikuti langkah-langkah merumuskan arus kas keluar dari kredit yang diberikan dan arus kas yang akan masuk dari angsuran bunga dan angsuran pokok. Selanjutnya, BPR menghitung suku bunga efektif dengan menggunakan rumus IRR di Excel. Langkah berikutnya, menghitung suku bunga efektif, amortisasi selisih antara suku bunga efektif dengan angsuran bunga, dan terakhir, saldo akhir. Salin copy-paste formula ini ke transaksi nomor 2 sampai nomor 24. Pastikan saldo akhir sudah menjadi 0. Untuk detail rumus Excel, silakan pause di sini. Contoh soal ketiga. Ini, BPR memberikan kredit kepada nasabah dengan cicilan flat, baik bunga maupun pokok. Dalam kasus ini, BPR memberikan pinjaman senilai 60 juta dengan bunga 6% per tahun, provisi sebesar 1% dengan fee referensi 100.000, cicilan 30 bulan. Penyelesaian soal ini membutuhkan 3 tabel, yaitu langkah 1, tabel flat, langkah 2, tabel anuitas, dan langkah 3, tabel suku bunga efektif. Di tabel flat, BPR mendetilkan pembayaran yang harus dilakukan oleh debitur. Pinjaman 60 juta dibagi masa cicilan 30 bulan, maka per bulan debitur membayar pinjaman sebesar 2 juta. Sedangkan bunga per tahun 6%, per bulan 0,5% dikali 60 juta, sehingga bunga per bulan 300.000. Total cicilan yang dibayarkan adalah 2.300.000 per bulan. Tabel flat tidak dapat dipakai untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi karena pengakuan pendapatan bunga tidak sejalan dengan besarnya pinjaman. Contohnya di transaksi nomor 10. Saat saldo pinjaman masih 42 juta dan transaksi nomor 20, saat saldo pinjaman tinggal 22 juta, bunga nasabah tetap 300.000. Langkah 1-3 untuk mendapatkan suku bunga anuitas dapat menggunakan rumus IRR di Excel. Dengan memetakan arus kas keluar dan arus kas masuk dari pinjaman, tidak termasuk provisi. Selanjutnya di langkah 4-7, dipetakan berapa alokasi dari 2.300.000 untuk bunga pinjaman yang sebenarnya. Sisanya baru menjadi cicilan pokok. Saldo akhir adalah saldo awal dikurangi cicilan pokok. Salin atau copy-paste rumus dari transaksi nomor 1 hingga nomor 30. Pastikan saldo akhir sudah 0. Sebagai referensi, silakan lihat tabel dengan formula. Angka anuitas pokok dan anuitas bunga di tabel 2 ini akan dipergunakan sebagai arus kas masuk di tabel suku bunga efektif. Perhitungan suku bunga efektif dilakukan di tabel ketiga.
Langkah pertama, hitung arus kas keluar. Kita dapatkan angka 59.500.000. Kedua, pindahkan angka angsuran pokok anuitas angsuran bunga anuitas dari tabel 2 anuitas ketiga. Tambahan angsuran pokok dan bunga ke kolom arus kas. Keempat, hitung suku bunga efektif. Setelah arus kas terisi, gunakan rumus Excel IRR. Kelima, hitung pendapatan bunga dengan suku bunga efektif. Isi terlebih dahulu saldo awal kolom D. Pendapatan bunga di kolom E adalah saldo awal kolom D dikali suku bunga efektif yang telah dihitung sebelumnya. Keenam, amortisasi dengan suku bunga efektif EIR. Selisih antara bunga di kolom E dengan angsuran bunga di kolom G. Ketujuh, hitung saldo akhir. Saldo akhir adalah saldo awal kolom D dikurangi angsuran pokok kolom F ditambah amortisasi EIR kolom H. Terakhir, salin copy-paste formula yang ada di baris 12 ke transaksi seterusnya di baris 13 sampai 25 dan pastikan saldo akhir menjadi 0 di transaksi terakhir. Untuk contoh latihan 3, berikut adalah jurnal yang disusun oleh BPR. Pertama, pada saat penandatanganan perjanjian kredit atau akad kredit, provisi langsung dikreditkan ke kredit yang diberikan. Demikian juga fee referensi didebetkan ke kredit yang diberikan. Dengan demikian, tidak ada lagi akun provisi yang belum diamortisasi. Kedua, pada saat pencairan kredit dan pembukuan rekening administratif untuk fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Ketiga, pengakuan pendapatan bunga dari angka di kolom suku bunga efektif. Sedangkan pendapatan bunga yang akan diterima dari angka angsuran bunga anuitas. Selisihnya adalah amortisasi pendapatan atas provisi dan fee referral yang didebet ke kredit yang diberikan. Pada saat pembayaran bunga dan pokok oleh debitur, kas yang masuk 2.300.000. Pengurangan pokok kredit dari angsuran pokok anuitas. Demikian jurnal ini disusun setiap bulan. Terkadang debitur melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Contoh, setelah pembayaran bulan ke-9, debitur meminta pelunasan pinjaman. Pada tabel 1, tabel flat, saldo pinjaman kontraktual adalah 42 juta. Sedangkan di tabel 3, saldo tercatat kredit sebesar 43.445.953. Jika bank tidak mengenakan penalti atas pelunasan dipercepat, maka bank akan membukukan selisih antara nilai flat dengan suku bunga efektif sebesar Rp1.445.953 sebagai beban kerugian pelunasan atau sebagai pengurangan pendapatan bunga. Latihan 4, deposito biasa. Untuk deposito ini, BPR tidak mengeluarkan biaya lain seperti fee referensi atau hadiah. Maka suku bunga efektif akan sama dengan suku bunga kontraktual. Tidak ada yang diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi di sisi simpanan atau deposito dihitung dengan cara yang sama. Ikuti langkah penyelesaian untuk deposito dengan memetakan arus kas masuk dan kemudian arus kas keluar serta suku bunga efektif dengan rumus IRR di Excel. Tabel berikutnya membuktikan, pada saat tidak ada pendapatan atau biaya lain terkait, maka suku bunga efektif sama dengan suku bunga kontraktual. Penyusunan tabel biaya perolehan diamortisasi. Untuk simpanan sama saja dengan kredit yang diberikan dengan perspektif dibalik. Deposito yang diterima sebagai kas masuk dan voucher cashback sebagai kas keluar. Pembayaran bunga dan deposito jatuh tempo sebagai arus kas keluar. Ikuti langkah-langkah di atas. Sebagai latihan, kamu boleh coba sendiri 3 kasus di atas ini. Kunci jawaban dapat dilihat di akhir video ini.
Untuk ketentuan perbankan lainnya dapat diakses melalui website Si Kepo. Terima kasih, sampai bertemu di bab lainnya.